Oke, hari ini saya akan menginterview seseorang digital marketer atau internet marketer. Jadi bisnis dia tuh banyak, tapi nggak kelihatan gitu loh, karena digital ya. Punya iklan-iklan, kalau misalnya kamu pernah beli produk melalui iklan ya, mungkin usaha dia. Siapa orangnya? Yuk kita jemput. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Halo Tommy, apa kabar? Tos. Baik, baik. Sehat Tom? Sehat. Sibuk Proposal apa? aja ya. Sibuk aja lah. Gitu. Oke Tom. Oke. Mana kok? Baik, kabar. Sibuknya sibuk banget ya, banyak Enggak project lah. nih. Biasanya ketemu teman-teman doang, silaturahmi doang kok gitu loh. Iklannya gede nih. Amin gitu. Gimana kok istri anak? Sehat. Sehat ya. Gimana Bis- mama? Mama baik-baik. Baik. Oke Tom, banyak kan yang di penonton gua nih belum tahu nih siapa nih Tommy Yip. Namanya Tommy Yip. Tapi dengar-dengar lagi vakum sosial media nih. Iya, saya lagi vakum aja sih gitu loh. Apa tuh? Tujuannya apa tuh? Tujuannya lebih ke fokus aja ya, jadi supaya gak ke distract aja. Kadang kan kita main sosial media itu memang sih sebenarnya kadang kita tujuannya itu kayak gue mau research nih gitu loh. Tapi kadang itu menjadi satu alasan yang membenarkan kita untuk research, padahal sebenarnya kita kadang wasting time juga gitu loh. Benar. Memang betul sih, kadang kita kayak kan banyak tuh itu bisa belajar di sosial media segala macam. Iya betul, gak salah juga gitu loh. Tapi pernah kepikir gak, misalnya kita spend sosial media itu misalnya 3-4 jam sehari gitu loh. 3-4 jam sehari, kepikiran gak gitu loh, maksudnya beneran belajar itu berapa jam sih gitu loh. Benar. Kebanyakan distract-nya ya. Kebanyakan distract-nya daripada kebanyakan belajarnya. That's why kenapa udah vakum dulu lah. Sepakat. Jadi lebih ya udah, kalau misalnya mau cari informasi mau segala macam ya udah Google aja. Benar. Kadang YouTube aja juga distract gitu loh. Iya benar. Nah, jadi ya udah, saya vakumnya karena itu gitu loh. Itu pengen fokus lah ya. Fokus aja. Oke. Nah, kenalin Tom. Maksudnya kenalin siapa sih nih gitu loh. Tommy Yip itu kegiatannya apa gitu loh. Halo, nama saya Tommy Yip. Nama lengkap saya itu Tommy Utama Putra ya. Jadi inisial saya itu Tommy gitu loh. Tommy Yip gitu loh. Saya bergerak di bidang fashion. Jadi ada main tas, busana muslim, terus ada main celana juga gitu loh. Nah, itu jualannya di mana sih Tom? Saya kebanyakan di Facebook kok. Jadi Facebook, Instagram, TikTok gitu loh. Pakem saya itu adalah iklan. Iklan ya? Oh, nggak nge-endorse? Nggak, endorse juga ada, cuma lebih banyak ke iklan. Iklan ya? Gitu loh. Jadi kita nge-endorse itu untuk kayak ngambil materinya aja untuk kita iklanin juga. Oh, berarti ada banyak ya? Gitu. Nah, sebutin deh brandnya, salah satunya apa aja nih brandnya? Brandnya kebetulan ada macam-macam. Jadi ada kulot-kolot, terus ada Glamour, gitu loh. Terus ada Terra Blue, gitu loh, itu sih. Dan yang banyak underground lainnya. Ya banyak deh. Jadi emang kebanyakan ya, yang saya tahu juga internet marketer atau digital marketer itu ya kita nggak pernah tahu gitu loh the man behind-nya siapa gitu, karena pure iklan gitu. Tahu-tahu di sosial media kamu tuh ngeliat, ini barang menarik nih gitu kan, akhirnya kamu beli. Nah, ini salah satunya nih yang bikin orang boros belanja. Jadi pertama kali saya bermain digital marketing itu ada satu produk saya yang cukup laku pada waktu itu. Jadi kayak odol gigi itu loh kok. Odol? Yang bukan odol gigi, yang tempat odol gigi. Oh, yang ditaruh gitu tempel. Ini tempel di kamar mandi itu. Iya, gitu. yang dipencet gitu ya? Yes. Keluar. Nah, itu dulu pernah saya iklanin. Itu sampai satu Tokopedia itu gua, jadi dulu kan gua mainnya dropship ya. Kalau sekarang saya udah stok gitu. Cuma maksudnya satu Tokopedia itu semua saya ambil bareng sampai habis. Sampai yang dari saya ngambil terakhirnya ngambil dari Batam juga habis semua. Gitu loh. Karena itu dulu winning kencang banget gitu loh. Nah, itu bisa kirim berapa banyak tuh sehari? Kalau dulu winning tuh 300 hari, 300-400 hari gitu loh. Jadi kita sampai sebulan, nggak sampai sebulan itu udah habis semua, kayak di Tokopedia itu udah habis semua gitu loh. Dulu ya gitu loh, di 2017. Oh, jadi mulai main digital marketing itu dari tahun berapa? Digital marketing itu actually dari 2016 ya. Jadi dulu lebih ke jualan tuh ke market luar.
Jadi kalau istilahnya itu dropship internasional lah gitu loh. Jadi kita ngambil barang tuh dari AliExpress, terus kita buat website. Nah, website itu Shopify, and then kita ya udah ngiklanin. Nanti ada penjualan, ya udah kita kirim barang dari Cina. Biasanya 14 hari sampai. Gitu. Jadi internasional lah ya. Yeah. Dropship barangnya di mana, yang beli di mana, yang iklan di mana gitu. Iya, gitu loh. Oke. Nah, sekarang gua langsung to the point aja deh. Kayak kira-kira Tommy Yip itu ya sukses lah dalam dunia digital marketing. Orang-orang digital marketing pasti kenal dia. Ya. Ya semua juga ya. Mayoritas lah ya gitu. Apa sih kunci? Apa nilai yang lu anut gitu, yang lu pegang ini sangat powerful dan gua harus strict sama nih nilai gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari yang saya anut ya, nilai value yang saya anut itu adalah sebenarnya ada beberapa gitu. Cuma yang saya sering lakukan aja ya gitu. Yang pertama itu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Jadi banyak. Jadi gini, gue dulu pernah bangkrut gitu loh, pernah main money game gitu loh, terus ke hutang terlilit ratusan juta di umur muda lah gitu loh. Itu umur berapa tuh? Kelilit utang? Sekitar 20. Umur 20 kelilit utang berapa? 300-an juta. 300 juta. Oke. Iya, gitu loh. Jadi pada saat itu ceritanya ya kurang lebih gue yang nombokin gitu loh. Gue yang nombokin, terus gue yang bayarin semua. Tapi masalahnya gue yang janjiin teman-teman untuk mau main money game itu tuh. Iya gitu loh. Cuma dari sana saya juga jadinya kayak ketemu beberapa orang yang gimana ya. Kadang kita kalau misalnya di paling bawah itu kan kita kelihatan mana yang benar-benar teman, mana yang enggak ya. Oh iya benar. Gitu loh. Ya kalau kita pas lagi di atas ya semua mau berkawan, gitu, semua mau deket gitu loh. Tapi kalau pas di bawahnya ya nggak mau semua gitu loh. Jadi sebenarnya gini, gue ketemu guru gue ini namanya Dwi Priyono. Kemudian Dwi Priyono. Kebetulan ini dia udah almarhum ya, gitu loh. Cuma gue banyak belajar banget sama beliau untuk yang namanya silaturahmi. Jadi sebenarnya dia tekankan tuh 4. Silaturahmi, informasi, opportunity, dan rezeki. Gitu loh. Terakhir balik lagi ke awal silaturahmi lagi gitu loh. Jadi gue jelasin satu, silaturahmi itu gini kok. Kadang kan kita kayak misalnya mau ketemu orang gitu loh, orang tapi udah lama nggak kontak, tiba-tiba ketemu, kita langsung ngajak ngobrol, wah, ini MLM ini gitu loh. Udah ditawarin yang aneh-aneh gitu loh, orang gitu loh. Tapi pernah nggak sih kepikiran bahwasanya kayak telepon teman say hi doang gitu loh, mau nanya kabar aja, kita nggak ada maksud apa-apa, adjust apa-apa gitu loh, cuma sekedar silaturahmi gitu loh. Silaturahmi itu ya menurut gua itu yang kayak sering gua lakukan gitu loh. Dan ya udah, kadang kan kita gini nih, ada maunya baru kita silaturahmi. Iya beda ya hasilnya. Beda gitu loh. Benar. Orang juga bisa ngerasa kayak lu ada maunya nih, lu kayak baru nyari gua lu. Pas ada apa-apa baru lu menghilang gitu loh. Benar. Ya kan, gua ada apa-apa lu menghilang. Pas gua lagi jaya-jayanya lu baru ketemu gua, lu ada maunya nih gitu. Nah, ya menurut gua ya ini yang udah langka ya di masyarakat gitu loh. Karena kenapa ya silaturahmi, ya udah silaturahmi aja gitu loh. Kayak ya udah kita ketemu orang, kongko, say hi gitu loh. Ya udah gak usah bawa. Masa sih kita ketemu orang itu kayak mesti melulu bisnis gitu loh. Kan kita bisa kayak ya dikit-dikit gibah lah gitu loh, atau ya ngobrolin yang lain gitu loh. Gitu loh. Nah, kalau misalnya udah enak nih gitu loh, baru kita tiba-tiba ada informasi nih, baru balik yang kedua informasi, ada sesuatu nih gitu loh. Nah, dari sana lah baru kita nah ini kan berarti kan frekuensi kita udah enak nih, udah enak, benar, udah ngomongnya udah enak segala macam, tiba-tiba ada con nih, ada kangtau nih, ada peluang nih segala macam. Informasi udah kita godok, baru kan jadi yang namanya opportunity, peluang gitu loh. Nah, kalau misalnya peluang, kalau udah jadi opportunity, dan kalau memang ya udah kita lakukan secara baik, kita startingnya baik gitu loh, hasilnya pasti akan baik juga, maka itu akan jadi yang namanya rezeki. Betul. Jadi butuh proses lah ya. Butuh proses. Ketika sudah jadi rezeki, jangan lupa balik lagi ke silaturahmi. Jangan dilupain lah. Jangan dilupain gitu loh. Nah, tapi zaman sekarang kan emang manusia itu emang lebih individualis ya. Individual banget gitu loh. Bahkan kita sama tetangga kita aja bahkan maybe banyak loh yang nggak kenal, nggak say hey gitu loh. Padahal kalau misalnya
pepatah Jawa dulu bilang tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Yes. Ya kan? Nah makanya kenapa zaman sekarang tuh apartemen maunya private lah, apa segala macam, nggak mau diutak-atik. Nah itu emang udah mulai luntur ya. Iya. Padahal manusia itu kan makhluk sosial. Gitu loh. Oke. Nah tapi yang menjadi pertanyaan gua nih Tom, zaman sekarang kan emang kita semakin wide ya, maksudnya kayak kita masih bisa kenal siapa aja gitu loh. Zaman sekarang dengan adanya sosial media dan lain-lain gitu, masuk grup sini, grup situ gitu. Nah, itu gimana gitu loh? Maksudnya menentukan kita mau deket ke siapa gitu loh. Kita mau jalin hubungan sama siapa, kan waktu kita terbatas, 24 jam doang. Oh gitu. Kalau mau jalin hubungan itu sebenarnya ya balik lagi ya gitu loh. Ya kalau misalnya mau jalin hubungan ya tinggal ketemu aja gitu loh. Say hi, minum kopi yuk, ngopi bareng yuk. Ngobrol-ngobrol gitu loh. Nah, kalau soal waktu segala macam kita bicara ini masalah prioritas ya. Prioritas gitu loh. Soalnya mau gimana pun ya kalau misalnya kita prioritas kerja mulu. Ya gini deh gitu loh. Kalau misalnya kita jangan ngomong bahwasanya kita Superman gitu loh. Karena kenapa? Ya sejago-jagonya kamu pasti tetap butuh bantuan orang kan kok. Bener. Gitu loh. Lu pasti butuh bantuan si ini, si itu, si gitu gitu loh. Ya terus terang gue juga merasa bahwasanya semenjak saya rajin bersilaturahmi, ketemu orang segala macam, ya ada aja yang dibantu gitu loh. Kayak gue dulu gak bisa ngiklan segala macam, dia bantu gue, saya pengen iklannya lagi gitu loh. Okay. Atau dia bantu saya gitu loh. Karena kenapa? Ya menurut gue tuh ya istilah keren sekarang itu ya networking lah ya. Karena kalau gue kan ya old school ya, silaturahmi aja gitu loh. Cuma itu kaidah yang gue pegang kok. Kalau misalnya dari ring silaturahmi lu, pastinya lebih ke goalsnya adalah bisnis kan? Karena ya, kan silaturahmi, informasi, opportunity, sama rezeki kan? Yes. Pasti kan ya kita silaturahmi ke bisnis. Nah itu lu punya ada berapa orang sih ring itu? Kalau ring gua itu belasan ya. Belasan lah ya? Ya, ada belasan orang yang mungkin lebih kayak gua enjoy banget kalau ketika silaturahminya gitu loh. Jadi lebih penting membangun silaturahmi kan kayak tadi say hey, say ho dan lain-lain gitu ya. Kalau kita nggak intens, otomatis kuantitinya kan semakin banyak tuh. Kalau kita intens kan pasti waktu kita habis di sana kuantiti dikit tuh. Nah lu lebih suka yang mana tuh? Banyak wide tapi yang nggak deep banget, atau belasan tadi tapi deep gitu? Belasan deep kok. Belasan deep ya? Karena kenapa ya? Kalau kita kadang gini nih, intens itu kita bicara soal masalah kayak ya udah misalnya kadang gini nih, kadang kita kayak cuma Happy New Year doang kita ucapin gitu loh, ya kan, and then hari-hari bersahabat doang kita ucapin. Itu pun kadang kita lupa ucapin. Bener kemarin saya banyak gitu loh. Asli. Itu pun kadang kita lupa ngucapin gitu loh. Jadi kayak Koko tahu nggak ulang tahun mamanya Koko? Kadang lupa sih. Gitu. Orang sedekat gini nih, Koko gini, orang lahirnya di rahim mama nih gitu. Ulang tahunnya aja nggak ngingat gitu loh. Gimana dengan kayak kita ke orang lain, orang lu siapa gitu loh. Ya kita kayak ibaratnya kayak otak nih gitu kok gitu loh. Ya kita itu cuma secuil gitu loh. Kalau kita kayak nggak intens gitu loh, kayak nggak ngabarin atau nggak main bareng, nggak ngopi bareng gitu loh. Maunya ya itu doang gitu loh. Ya kita bakalan secuil dong, udah dilupain. Semalam siang kita makan apa aja kadang kita udah lupa. Iya benar. Karena kita nggak ambil attention ke sana. Yes. Kayak kuncinya di attention berarti. Perhatian. Efeknya apa nih yang sudah ada hasil nih dalam bisnis yang lu udah lakukan nih, silaturahmi lu gitu loh? Jadi partnership. Jadi saya ada beberapa partnership sama teman-teman, itu juga hasil dari silaturahmi. Terus ilmu-ilmu juga. Kadang kan kita itu ngikut-ngikut kayak workshop gitu loh, ada webinar segala macam gitu loh. Gue tidak setuju dengan konsep yang namanya webinar. Karena kenapa? Penyampaian informasi itu kalau kita by chat biasanya itu kayak cuma 5% kok. Kita serap tuh cuma 5% gitu loh. Kalau kita by phone, by suara nih gitu loh. Nah itu informasi mungkin cuma 15-20%. Anggap aja 20%, 25% gitu loh. Nah kalau kita ketemu orang langsung, kita langsung berinteraksi, ngobrol gitu loh.
itu informasi yang terdeliver itu 75%. Jadi lebih power kalau kita kayak ketemu langsung. Benar. Atau ikut workshop segala macam. Karena kita langsung lihat body language-nya gimana, ketemu orangnya gimana gitu loh. Terus orang cara bicaranya gimana. Jadi kayak kita dapat semua loh. Ya benar. Gitu. Tapi kalau kayak by chat doang atau cuma by webinar kayak gitu, kita kayak kurang, ada yang kurang gitu loh. Dalam neuroscience-nya itu ada namanya mirroring lah sebutannya. Jadi basically visual itu sangat powerful. Jadi neuron katanya ada 11 juta untuk sensori kita, 10 juta itu di visual. Dan visual itu ketika kita ketemu kayak gini gitu. Basically mata kita ini ngebaca semua loh, nangkep semua, ngeliat nih ekspresi, misalnya ekspresi mikro otot di sini atau apa gitu loh. Dan itu masuk ke otak tuh, ditranslate masing-masing. That's why mungkin bisa 70% jadinya kan, dibanding kita cuma teks. Yes. Ya kan? Kita lagi kesel nih, kasih aja smile. Jadi masih smile. Iya. Padahal lagi kesel sama dia gitu. Iya. Betul. Oke, tadi silaturahmi, informasi, opportunity sama rezeki. Dan itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Dan efek lu melakukan itu, banyak bisnis lu dari situ tuh. Iya, dari sana. Berkembangnya dari sana gitu loh. Jadi kebantunya juga dari sana, berkembangnya dari sana, startingnya juga dari sana. Jangan-jangan tuh utang 300 juta berkat itu tuh? Iya. Serius? Gitu loh. Jadi kayak sering ketemu orang segala macam gitu loh. Ya sekedar kayak bantu aja gitu loh. Gak ada harap apa-apa, gak ada embel-embel. Gua ada sesuatu nih yang gue mau ngambil dari lu gitu segala macam. Nggak ada kayak ya udah apa nih yang bisa gue bantu gitu. Ya udah itu aja gitu loh. Paling kayak makanya kadang-kadang kebanyakan partner saya tuh kayak lebih banyak kayak lu mau gak join sama gue? Mereka ya. Mereka yang ngomong gitu. So, gue jarang ngomong untuk kayak yuk kita joinan yuk gitu loh. Yuk kita gini gitu loh. Jadi kebanyakan partner saya juga kayak gitu gitu loh. Dia yang ngajakin gitu loh. Karena benar no judgment ya. No judgment gitu loh. Karena kalau kita ada tendensi something gitu ya, udah pasti udah nggak enak gitu. Udah orang bisa merasakan. Benar, udah ngerasain. Ini orang maunya, ada maunya doang nih gitu loh. Benar. Kerasa banget gitu loh. Jadi gara-gara itu lu kebantu bisa lunasin utang. Iya, lunasin utang. Iya. Gitu. Gokil sih. Itu masih kecil lah kok, orang banyak teman-teman saya juga yang mungkin miliaran ya. Tapi silaturahmi ya. Iya gitu loh. Oke, terus apa lagi? Yang kedua itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu lebih ke gini nih. Sedekah itu tidak perlu melalui uang gitu loh. Sedekah itu bisa banyak gitu loh. Tapi yang mungkin yang bisa saya sering lakukan itu adalah sedekah uang gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh. Cuma sedekah itu anggap aja kayak ya udah, misalnya lu ketemu siapa yang ibu-ibu yang lapar segala macam kan, lu lihat misalnya lagi makan nih gitu loh, terus lihat dia kayak kasihin segala macam, ya udah lu beliin makan kasih dia, itu udah sedekah. Benar. Gitu Bahkan loh. maybe teman kita lagi kesulitan di suatu hal, kita ada ide dan bisa solve, itu sedekah juga ya. Sedekah juga. Jadi kayak lebih ya udah lu bantu orang aja, lu bantu orang itu udah sedekah. Gitu loh. Orang yang bisa membantu, misalnya lu berarti kan tangan lu di atas, berarti kan kamu lebih berkecukupan, berkelimpahan daripada orang yang tangannya di bawah. Betul, benar. Gitu loh. Sepakat. Dari sedekah ini lu udah pernah notice nggak? Oh ini berkat sedekah nih, ada misalnya project atau bisnis lupung gitu. Kalau notice sih enggak ya, karena pada dasarnya ya udah sedekah ya udah kayak nggak ingat lagi gitu, nggak harap ya udah nggak harap sesuatu, kayak memang benar-benar gua kasih aja gitu loh. Cuma kalau merasakan segala macam notice mungkin lebih di mulus ya. Jadi kayak gua lakuin sesuatu itu kayak lancar-lancar aja gitu. Memang ada masalah segala macam gitu loh, tapi kayak ada aja kayak dibantu gitu loh. Contoh yang gua inget gitu loh, kayak misalnya gue lagi pusing nih untuk masalah ngiklan segala macam gitu, tapi tiba-tiba ada teman kontak gitu loh, ngopi doang gitu loh, kayak dia ngajak gue silaturahmi gitu loh. Terakhir ngobrol ternyata dia jago ngiklan gitu loh, dia jago di sini gitu loh. Ya udah dari sana ngobrol, ya udah gue belajar ke dia gitu loh. Tapi pada dasarnya ya gue anggap itu ya udah itu kayak
berkah dari sedekahnya gua aja deh gitu loh. Jadi mulus lah ya. Jadi mulus aja gitu jalannya gitu loh. Emang bener sih yang Tommy bilang, gue sepakat. Karena prinsip gue tuh kayak misalnya kita sedekah ya, intinya menabur lah ya. Yes. Ya kan? Nabur itu ibarat kata benih gitu, masukin tanah, udah tutup, siram, pupuk gitu, udah selesai gitu. Jangan dikorek-korek gitu. Korek-korek dalam artian konteksnya Penasaran. aduh, gue udah nyumbang berapa juta nih ke dia, kok ke orang susah misalnya ya gitu. Kok gue nggak dapet project nih, nggak dapet apa. Nah itu ibarat kata ngorek-ngorek gitu. Logikanya kan kalau benih ditaruh terus lu korek-korek, kapan tumbuhnya? Iya, betul. Gitu. Butuh proses, semua butuh proses. Makanya sepakat sih gitu. Ya emang agak susah notisnya gitu loh. Gitu. Mungkin ya mulus aja. Mulus gitu kan. aja gitu. Jadi kan saya kurang ngeh yang gituan gitu. Cuma kayak gue merasa kayak kenapa ya, kayak selalu ada aja bantuannya gitu loh. I see. Oke, berarti silaturahmi, kedua itu sedekah, terus ada lagi nggak? Ketiga itu adalah ya doa ibu ya. Doa orang tua. Ibu. Gitu. Orang Terutama tua. ibu gitu loh. Oke. Terutama ibu gitu loh. Jadi saya tipikal yang mungkin lebih priority kayak oh, udahlah mama mau apa gua kasih deh gitu loh. Mama mau ini gitu loh, mau segala macam ya udah kasih aja gitu loh. Saya percaya bahwasannya gini, kan ada istilah bahwasannya surga di telapak kaki ibu ya. Gitu loh. Tapi gue juga pernah baca satu quotes gitu loh, bahwasanya ya kalau kita berbakti dengan orang tua kita gitu loh, ya dunia di tangan kita. I see. Gitu loh. Ya itu juga salah satu kenapa saya merasa kayak jalannya kayak gue lakukan sesuatu kayak ya kita sebagai pengusaha segala macam banyak lah ya masalah-masalah gitu loh. Pasti. Ada aja gitu, tiap hari tuh ada aja gitu loh masalahnya gitu. Tapi kayak selalu ada aja yang kesolve gitu. Kayak mulus banget, kayak ada aja bantuan, ada aja segala macam gitu loh. Dan saya merasa ya itu mungkin doa ibu saya gitu loh. Emang benar orang tua tuh powerful banget ya kan. Bahkan di apa namanya kebudayaan Tionghoa ya, itu bahkan udah meninggal pun juga itu kayak tetap disembayangin terus gitu. Kayak misalnya yang dibakar rumah-rumahan atau apa gitu kan. Kepercayaan ngasih rumah gitu ya. Iya, aku percaya ngasih rumah gitu loh. Tapi lebih ke mungkin tradisi lah ya. Tradisi gitu loh. Jadi intinya emang harus berbakti sih. Harus berbakti gitu loh. Itu kayak nggak bisa lu nego gitu loh. Tapi kalau misalnya kayaknya ada kesannya orang tua gue setuju segala macam gitu. Sebenarnya gini sih gitu loh. Itu juga benar tuh. Nah, kadang kan kita kayak wah gue do bisnis nih atau segala macam. Tapi orang tua gak setuju gitu loh. Itu nggak berbakti dong. Nggak berbakti dong gitu. Sebenarnya gini aja sih. Orang tua itu cuma takut kalau kita gagal. Kalau kita kena masalah gitu loh. Niatnya itu sebenarnya baik. Benar, sepakat. Cuma gini aja gitu loh. Ya udah kamu do the best. Let the result aja yang ngomong. Benar. Gitu loh. Kasih bukti aja gitu loh. Gak usah ngomong banyak-banyak gini segala macam gitu. Tapi kayak orang tua lu juga nanti adanya berantem kan. Jadinya lu nya jadi gak berkah gitu loh. Lu nya jadi sial gitu loh. Better ya udah lu diam aja gitu loh. You do the best aja. Nanti tiba-tiba udah ada result gitu loh. Pun diam-diam aja gitu loh. Ya udah mau kemana gitu loh. Nah nanti itu akan kayak ibarat orang tua kan lunak sendiri. Kayak dulu saya main online shop ya zaman dulu ditentang. Lu apaan sih? Kerjaan apaan sih itu gitu loh, di kamar melulu gak lakuin apa-apa gitu kayak ya itu kan pemikiran dulu kan gitu loh. Jadi kayak ya udah gak usah banyak deh, karena kenapa lu jelasin juga orang tua gak ngerti kan. Benar. Gitu loh. Ya udah kita ya udah itu udah best aja deh gitu loh. Udah diam aja, ngomong diam aja gitu loh. Oke aja. Iya mak, oke mak, sip, oke gitu loh. Nah gitu loh. Tapi nanti udah hasil, mah mau kemana? Yuk jalan, yuk ke sini, ke sono gitu loh. Tahu mah beli mau ini gak gitu loh. Servis lah ya. Servis gitu loh. Kita ya servis orang tua. Benar. Itu selayaknya kayak nanti mungkin kalau kita udah ada keturunan, kita juga mau anak kita servis kita. Bukan mau servis kita, tapi kayak kita juga mau kayak anak kita perlakukan kita seperti itu kan. Ya, balik lagi ke prinsip tabur tua itu sedekah itu. Iya, gitu. Balik lagi itu. Oke sih, keren banget. Gitu kok. Oke, sip. Gini aja lah. Iya, aman. Udah tes kan? Udah tes swab. Oke. Sip.
Thank you kok. Thank you banget Tom. Jadi prinsip nilai atau batu kehidupan yang Tommy pegang adalah pertama silaturahmi. Ya bahasa kerennya itu bukan network, lebih dalam dari networking lah ya Tom ya sebenarnya. Iya gitu loh. Karena bener-bener ya emang gue mau temenan sama lu gitu loh. Temenan aja gitu loh, kayak ya udah kita ngopi aja gitu. Ngapain sih kayak ketemu itu kayak bisnis lu kayak aduh, kayak bisnis gua aja udah pusing, ngapain ngomong bisnis lagi gitu. Benar sih, emang itu silaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu lebih deep ya dibanding networking atau bahkan CRM. Wah ini silaturahmi benar-benar heart by heart gitu loh. Kedua sedekah ya kan. Oh iya satu lagi buat nanya. Sedekah itu yang tadi lu bilang apapun yang kita bisa lakukan untuk memberi gitu ya. Memberi apa aja ya. Apa aja gitu loh. Ya lu misalnya kayak lu lebihnya itu uang, ya udah lu kasih uang. Lu lebihnya itu ilmu, kasih ilmu. Tapi sebenarnya kayak jangan ada patokan sih ya, kayak lu ibaratnya kayak you do goods every day lah. Oke. Gitu loh. You do goods every day, ya every day will be smooth gitu loh. Ketiga adalah orang tua. Ya, berbakti doa lah ya. orang tua. Doa orang tua gitu. Dan jadi buat teman-teman yang maybe ada slack atau selisih paham sama orang tuanya, mungkin karena beda data aja ya, beda sudut pandang, tapi goalsnya sama. Orang tua mau kalian yang terbaik. Sama kayak saya juga udah jadi orang tua loh. Sama anak saya juga basically ya mau yang terbaik gitu loh. Yes. Nanti dia besar, anak saya besar, saya dan istri sebagai orang tua tuh bebasin gitu loh. Nggak harus akademis, nggak harus apa, yang penting terbaik untuk kamu. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you banget Tom, keren banget asli. Sip, kok. Banyak ya. Jadi mudah-mudahan thank you udah di-invite kok. Teman-teman banyak belajar ya gitu loh. Bukan berarti kita harus belajar sebuah pengetahuan inilah, pengetahuan itu loh. Tapi harus ada nilai. Ya. Karena nilai itu adalah pedoman kita. Jadi berarti kata kok saya bilang nilai-nilai itu adalah sebuah cangkang yang membentuk kita. Kita mau seperti apa sih, kita harus butuh cangkang dulu atau moldingnya gitu. Baru kita isi sama knowledge, sama pengalaman, sama relasi dan lain-lain. Jadi itulah kenapa acara ini saya akan cari orang-orang sukses seperti Tommy ini. Amin. Untuk berbagi nilai apa sih yang dia pegang.